Hadratil Mukarramat, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Amirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus ibu ketua Majelis Ta'lim, ibu-ibu ustazah, para hajah, semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis yang mulia ini mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang membuat kita menjadi selamat baik di dunia maupun akhirat. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang tiada terbilang. Hingga di saat ini kita masih bisa menghirup udara segar, menatap matahari yang bersinar. Ini semua adalah merupakan nikmat yang teramat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Jadi kalau ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau kita pengen diaku sebagai umat Nabi, kalau ibu-ibu rajin ngaji, rajin maulidan, rajin dalam kegiatan agama, tapi hobinya ngobrol, betul? Padahal sering para kiai, para asatidz menerangkan bahwa dalam satu riwayat dikisahkan ada seorang yang ahli zuhud. Artinya zuhud itu apa? Orang yang sudah menghindari diri dari perkara duniawi. Dia rajin ibadah, tetapi dia jarang baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pada yaumil qiyamah orang itu bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah kagak mau melihat orang itu. Sampai orang itu berkata, wahai Rasul, emangnya Rasul benci sama saya? Kata Rasulullah, kagak. Rasul kenal kagak sama saya? Kata Rasulullah, kagak. Kata orang tadi ngomong, Rasul, padahal saya dengar keterangan para ulama mengatakan bahwa Nabi lebih kenal kepada umatnya daripada orang tua kenal sama anaknya. Berarti Nabi benar-benar kenal sama umatnya.
Nabi Rasul kenal umatnya lebih daripada orang tua kenal anak-anaknya. Kata siapa? Kata para ulama. Kata Nabi, betul apa yang dikatakan oleh para ulama. Kagak salah ulama ngomong begitu. Tetapi yang dikatakan sebagai umat baginda Nabi adalah alladzi yusolli ala Nabi, mereka yang sering baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen diakui, bukan cuma ngaku, kita harus sering baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul yang sangat cinta kepada umatnya. 14 abad lebih yang lalu, berapa 14 abad itu? 1400 tahun yang lebih zaman hidup Rasulullah. Jadi 1400 tahun lebih masa Rasulullah dengan kita. Tapi Rasulullah udah mikirin kita. Ketika Rasulullah dilempari batu, dibagelin sama orang-orang kafir Quraisy sampai pada patah giginya, berdarah pipis matanya. Sahabat-sahabat Rasul kagak tega melihatnya, sampai sahabat berkata, "Ya Rasul, bukankah Rasul punya doa yang mustajab? Rasul punya doa yang manjur, yang diijabah oleh Allah. Kenapa Rasul kagak berdoa supaya mereka semua mati binasa, supaya mereka hancur rata dengan tanah?" Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, "Tidak wahai para sahabatku, doa itu aku simpan." Disimpan untuk siapa? Untuk kalian nanti dan umat-umatku. Buat kita-kita. 14 abad lebih yang lalu Rasulullah sudah mikirin kita. Dijahatin, dizalimin, tetap Rasulullah kagak mau berdoa untuk membalas. Kenapa? Karena doa itu disimpan. Buat siapa? Buat kita. Di saat kagak ada pertolongan, kata Rasul, kecuali pertolongan Allah. Di saat matahari berjarak 1 jengkal di atas kepala kita. Coba bayangin. Kalau kalian nanti bayangin, pikirin. Kalau kalian nanti pikirin, renungin dah. Renungin, bayangin. Kalau matahari berjarak 1 jengkal di atas kepala kita, matahari yang ribuan kilometer jaraknya di atas kepala kita sekarang. Kalau musim panas, kita merasakan panas yang sangat luar biasa, haus yang sangat luar biasa. Apalagi kalau matahari berjarak 1 jengkal di atas kepala kita. Makanya Rasulullah katakan, "Tidak wahai para sahabatku, doa itu aku simpan." Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar, pada saat matahari berjarak 1 jengkal di atas kepala, di saat tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah doa Rasulullah akan dipergunakan. Untuk siapa? Untuk kita umatnya, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Kita umat Rasulullah
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selagi kita memerintahkan pada kebaikan dan mencegah pada perbuatan mungkar. Jadi kalau kita masih bisa amar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, kita adalah menjadi umat yang terbaik. Bagaimana amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan? Banyak contohnya. Ibu-ibu pagi-pagi selawatan di majelis taklim, itu pun namanya mengajak pada kebaikan. Ya, selawatan kan? Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan lagi sebab itu kewajiban. Ya, berarti mengajak pada kebaikan, mengajak kebaikan, mengajak orang supaya mau ngaji, supaya orang mau sholat, supaya mau ibadah. Umat Rasulullah nanti pada hari kiamat dipilih, dipanggil oleh Rasulullah, dicari satu persatu. Sahabat bertanya, Rasul, bukankah umat itu banyak, manusia itu banyak? Sejak zaman Nabi Adam sampai dengan umat Nabi Muhammad, berarti bukan hanya jutaan, bukan miliaran, bukan triliunan, apa di atas triliun, udah pada nanti hitungnya. Banyak kalau dikumpulin sejak zaman umat Nabi Adam sampai dengan umat Nabi Muhammad SAW, berapa ribu juta, berapa miliar, berapa triliun, gak ada hitung. Tapi nanti Rasulullah nyari kita. Rasulullah bakalnya nyari kita. Kata sahabat, apakah Rasulullah nanti bisa kenal sama umat-umat Rasulullah? Kata Rasulullah, inna ummati yur'auna yawmal qiyamah gurran muhajjalin min asaril wudu. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, nanti ada bedanya umat saya dengan umat-umat Nabi yang lain. Inna ummati yur'auna yawmal qiyamah, nanti umatku akan dipanggil pada hari kiamat gurran muhajjalin, dengan wajah yang bersinar, wajah yang bercahaya, min asaril wudu, karena bekas kena air wudu. Berarti umat Rasulullah yang dapat syafaat dari Rasulullah itu kagak semua, kagak sembarangan. Mereka yang mukanya sering kena air wudu, jadi nanti wajahnya bercahaya, wajahnya bersinar, bersemi-semi. Kata Rasulullah, mana coba mau saya, baru lihat ada yang mencorong saya, oh itu begitu diambil, oh RPU ini, kata Rasulullah. Bercorong. Jangan di akhirat. Kalau orang yang sering wudu waktu di dunia aja pasti beda. Kalau yang kulitnya putih makin putih, yang kulitnya hitam makin bukan makin, yang kulitnya putih makin putih. Jadi kalau yang kulitnya hitam makin atuh, kalau yang kulitnya hitam makin hitam maka wudu. Yang kulitnya hitam makin berkilau apa? Ya, gitu. Intinya itu manis dah. Hitam, tapi apa istilahnya, wajahnya menarik. Itu kagak sangar, hitamnya bukan hitam sangar. Ya, kenapa? Min asal wudu, karena bekas kena air wudu. Nanti di yaumil qiyamah malah bercahaya, bersinar. Itu yang membedakan mana umat Rasulullah dan mana umat-umat Nabi terdahulu.
Karena dalam suatu kisah diriwayatkan Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, apa kata Rasulullah? Sahabat, kita dengar, saya mendengar suara sendal sahabat Bilal ada di dalam surga. Jadi Rasulullah mendengar suara sendal sahabat Bilal ada di dalam surga. Siapa sahabat Bilal itu? Salah satu sahabat Rasulullah, namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sahabat Rasulullah, orangnya masih hidup di dunia tapi sendalnya kedengeran di surga. Kata Rasulullah, coba tanya sama sahabat Bilal, amal apa yang telah dia lakukan? Ternyata sahabat Bilal itu menjaga wudhu, ya kalau batal wudhu lagi, jaga wudhu selama hidup di dunia. Habis wudhu kita sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Itu sering sholat sunnah wudhu. Kagak kayaknya ya. Ya jangan sholat sunnah wudhu ibu-ibu mah. Sholat qobliyah, ba'diyah aja jarang kayaknya. Iya kan? Karena ibu-ibu kegiatannya pasti nih rata-rata semua habis maghrib ya TV, HP, TV, HP. Salat isya, begitu adzan isya nungguin iklan, ya kan? Iklan buru-buru habis itu kagak langsung sholat, dikit lagi, waduh. Sholat isya buru-buru, galak sama iklan, takut iklan udah selesai, sholatnya belum selesai. Itu biasanya kegiatan kita begitu. Jadi kalau ibadah mah ibadah yang khusyuk, supaya ibadah kita berpahala, supaya ibadah kita ini ada ilmunya, ibadah kita supaya berpahala, sholat supaya pas rukunnya. Jadi jangan buru-buru, jangan berlalu, jangan kebinta sama sinetron, kebinta sama tayangan-tayangan di TV. Ya alhamdulillah, ulama orang di TV mati jadi video-video dan ledek. Iya, mati. Orang tidak tercampur. Orang. Jadi intinya apa? Ibadah kita harus dengan ilmu. Ya harus dengan ilmu. Kenapa? Karena orang yang ibadah tanpa didasari dengan ilmu, ibadahnya kagak rapi, kagak beres. Kalau dirematan juga kan. Wa kuluman tanpa ilmu dia beramal, akmaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Kenapa?
pas sudah habis sholat kita ngentut atau wudhu ngentut terbatal. Ongko diterima apa kagak? Kagak lah. Kenapa? Wudhunya batal. Kalau ada ilmunya kan kita tahu mana yang membatalkan sholat, mana yang membuat sholat kita menjadi sah, mana pula yang membuat amal ibadah kita menjadi berlipat. Ibadah sedikit tapi pahalanya bisa jadi gede, itu dengan ilmu. Contoh orang yang pakai ilmu sama yang kagak dalam masalah usaha aja beda. Kalau yang pegang pacul sehari berapa duit? Coba orang yang punya ilmu kerja di kantor, jadi anggota dewan, jadi wakil rakyat, satu hari tanda tangan berapa gajinya? Pulpen sama pacul beratan mana? Beratan pacul, tapi secara nilai gajinya gedean yang pegang pulpen. Ya namanya juga wakil rakyat. Wakil rakyat itu wakil rakyat, benar. Wakil rakyat itu ini adalah orang yang mewakili rakyat. Rakyat pengen punya mobil, wakili. Udah, rakyat nggak usah, kita aja. Rakyat pengen punya duit banyak, diwakili. Nggak usah, udah diwakilin dia. Jadi rakyat pengen punya rumah gedung, diwakili. Namanya juga wakil rakyat. Ya, namanya wakil rakyat. Yang salah kita. Itulah ilmu bisa membuat pahala kita, pahala ibadah kita menjadi besar, pahala ibadah kita menjadi bernilai. Dan ilmu itu bisa jadi perhiasan bagi pemiliknya. Kata ulama begini, ta'ala bagaimana cara kita supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Caranya dengan menghormati guru. Kalau orang bodoh pengen pinter, kita harus melakukan mu'alim. Orang yang sakit pengen cepat sehat, berarti dia harus menghormati dokter. Itu resepnya. Kenapa? Karena guru kagak mau ngajar kalau muridnya bader. Dokter kagak mau ngurusin kalau pasiennya bader. Coba dasarnya
bacain. Rupanya memang apa sih dibaca, tapi menurut kita lagu si alam kan enggak? Apa? Ada marhaban sedang ngobatin nur aini. Konon katanya sakit jadi guna-guna kusaini. Kok udah ketemu jadi bisa kayak gitu lah. Lainnya namanya apa? Kreatif. Suara ditokakan dari sini-sini. Terus ditokakan kone apa? Sini. Jadi tambah orang bagus kalau di sini-sini lah. Ulama nih, maksudnya nih kan? Innal mu'allim maka akibatnya pasbir lidahika in jafal tak tabibaha, sabar be terhadap penyakit kita apabila kita kagak mau mengikuti saran dokter. Punya penyakit kagak, kata dokter kagak boleh makan daging, esok romangkok itu namanya kenapa dia makan daging kok? Waduh, dia terus bodoh lah dari makanan mah. Wasbir lijahlika in jaqauta mu'allima, kemudian bersabarlah terhadap kebodohanmu in jaqauta mu'allima, apabila durhaka terhadap guru. Kalau kita pengen dapat ilmu dan ilmu yang bermanfaat, hormati mu'allim, hormati guru-guru kita. Maka cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada para kiai, cinta kepada Rasulullah, nanti itu yang menyebabkan membuat kita kumpul bareng-bareng di padang mahsyar bersama dengan mereka. Kita sering kumpul ngaji nih, contoh kayak kita berangkat jarak satu rombongan, begitu kagak ada satu dicari apa kagak coba? Kan dikirim si anu kan, dianitakan, oh dianitakan, dari dia, dianitakan, lakain, coba dilatih tau nggak? Dilatih kenapa? Karena supaya bisa berangkat bareng-bareng, balik bareng-bareng. Coba kalau kita kagak pernah kumpul dalam pengajian, kagak pernah ikut dalam kegiatan agama, orang dikelangi. Langkah tangan tak tidak kasih betakon dulu tak. Coba lamun kita selalu kumpul bersama, bukan laka pasti digelar. Jadi ngomongkan terjadi serap apa? Biasanya ngaji orang ngaji nanti kurang sehatan atau apa dulu tak. Kenapa? Karena biasanya aktif. Nanti di padang mahsyar pun begitu dicari, dihendikin. Muhammad yang tinggi di belakang dilatih para pemuda. Ayo kenapa orang mancing surga bareng-bareng, orang beda orang mancingin buah pemijahan kah? Orang mancing lawang jarang dulu tak? Ayo kalau bareng-bareng mancing ini. Engkau anak kepala rombongannya. Jadi uang ini yaumul kiamah bakal dikirim bersama dengan orang yang dicintai, dengan orang yang dikasihi. Insya Allah, mudah-mudahan kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan menyebabkan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada yaumil kiamah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala